video akan saya lanjutkan yaitu mengenai ringkasan materi gizi dan diet pada usia remaja. Nah, di sini saya akan baca sedikit ringkasannya yang bersumber dari Google Classroom PowerPoint yang dibuat oleh Ibu Arfatul Makiyah. Di sini saya akan bacakan tentang status gizi remaja. Jadi masa remaja merupakan masa rentan gizi. Di antara itu ada 3 cakupan. Yang pertama, kebutuhan akan zat gizi yang meningkat karena peningkatan mendadak dari pertumbuhan fisik dan perkembangannya. Serta yang kedua, ada perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan sehingga mempengaruhi asupan dan kebutuhan zat gizi. Dan yang ketiga, mempunyai kebutuhan akan zat-zat gizi khusus berkaitan dengan peran dalam olahraga, adanya kelainan cara makan, diet yang berlebihan, penggunaan alkohol atau obat berbahaya, ataupun keadaan-keadaan lainnya. Nah, mungkin hanya itu sedikit materi yang bisa saya bacakan untuk terlebih dahulu. Nanti akan dilanjutkan bersama dengan salah satu anggota keluarga saya, yaitu pada usia remaja, mengenai gizi dan diet yang baik pada usia remaja. Video akan saya lanjutkan. Kali ini udah kedatangan itu targetnya ya, yaitu salah satu anggota keluarga saya yang akan diberikan edukasi ataupun penyuluhan tentang gizi dan diet pada usia remaja ini. Nah, perkenalkan, ini adik saya. Karena dia hari ini ulang tahun, tanggal 29 Maret, hari ini ulang tahun ya. Jadi tepat usia 15 tahun. Nah, jadi lumayan cocok nih ketika dikasih edukasi tentang gizi dan diet pada remaja. Oke, mungkin mau perkenalan dulu. Namanya aku sebut aja ya, namanya Najwa Liana. Udah gitu aja. Nah, lanjut di sini aku mau ngasih sedikit penjelasan nih sama kamu tentang kecukupan gizi remaja yang dibutuhkan, apalagi kamu udah 12 tahun ya. Jadi cukup banyak nih cakupannya, dari kebutuhan energinya berapa, protein, kebutuhan kalsium, kebutuhan zat besi, lalu ada kebutuhan zat seng dan kebutuhan asam folat. Jadi cukup banyak ya kebutuhan nutrisi yang yang harus diperoleh untuk usia remaja. Oke, lanjut aja ke yang pertama, yaitu kebutuhan energinya. Berapa sih kebutuhan energi yang normalnya atau standarnya yang harus diperoleh sama anak remaja ini atau pada usia 15 tahun ya. Jadi yang remaja itu usianya ada 10 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun, 16 sampai 19 tahun. Karena ini targetnya 15 tahun, jadi pada usia 13 sampai 15 tahun kebutuhan energinya itu sebanyak 2100 kalori. Jadi gitu ya. Sebanyak 2100 kalori. Untuk kebutuhan proteinnya. Ini untuk kebutuhan perempuan, karena kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, selanjutnya ada kebutuhan protein. Nah, ini sangat penting banget nih protein, yaitu untuk remaja 13 sampai 15 tahun dibutuhkan sebanyak 62 gram protein. Karena protein itu banyak ya sumbernya, kan ada dibagi dua nih. Jadi ada protein yang bersumber dari hewani dan nabati. Nah, kalau protein hewani kita bisa peroleh dari daging ayam, ya hewan tentunya. Dari daging ayam, daging sapi, ataupun dari sumber-sumber lainnya ya, hewannya. Maksudnya hewan yang halal tentunya. Kalau protein nabatinya kita bisa peroleh dari kacang-kacangan seperti tempe, tahu. Suka gak tempe sama tahu? Suka tahu doang. Suka tahu doang. Oke, gak apa-apa. Itu kan kebutuhan proteinnya juga lumayan ya, dari tahu juga. Itu kan bersumber dari protein nabati, itu dari kacang-kacangan, kacang kedelai ya, tau kan? Nah, oke. Yang ketiga itu ada kecukupan gizi remaja yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah, tahu gak? Kamu bisa nebak gak? Kalsium. Ya, betul. Wow, dia udah tahu. Kalsium.
Oke, jadi kebutuhan kalsium masa remaja itu yang pertama, kebutuhan akal kalsium diperuntukkan bagi peningkatan perkembangan otot, rangka, dan kelenjar endokrin. Jadi, wah, banyak banget ya manfaatnya kalsium ini, apalagi buat remaja. Yang kedua, pada puncak pertumbuhan cepat ini, deposisi kalsium harian bisa sampai 2 kali lipat, yaitu 45% massa tulang ditambahkan pada periode remaja. Jadi kalau pada usia 13 sampai 15 tahun seperti kamu ini, kalsium yang dibutuhkan itu sebanyak 700 mg. Nah, kamu pasti udah tahu dong ya, seusia gini kalsium bisa diperoleh dari apa nih? Dari susu. Ya, salah satunya dari susu ya. Itu udah umum banget, kalsium diperoleh dari susu. Susunya bisa jenis apa aja yang baik tentunya. Jadi karena masa remaja itu bisa dibilang kan masa-masa pertumbuhan ya, bisa meningkatkan tinggi badan juga katanya. Jadi kalau rajin-rajin nutrisinya terpenuhi dengan kalsium, ya pasti tinggi badan kamu juga akan meningkat nih. Tapi dibarengi dengan olahraga ya teman-teman. Yang ketiga ya ini. Yang ketiga ada kebutuhan zat besi. Kebutuhan zat besi yaitu pada usia 13 sampai 15 tahun ini dibutuhkan sebanyak 19 mg gitu. Oke ya. Yang keempat ada kebutuhan zat sengnya, yaitu sebanyak 15 mg. Itu deh. Oh, sama asam folat ya. Jadi kebutuhan akan asam folat diperuntukkan bagi remaja ini pencegahan resiko terjadinya kelainan pada sumsum tulang belakang bayi pada remaja gitu. Jadi asam folat sangat baik juga ya. Tapi ini asam folat pada remaja perempuan yang siap hamil. Tapi kan belum ya. Mungkin. Tapi kan di sini ada 16 sampai 19 tahun. Mungkin ya udah ada yang siap untuk hamil. Jadi ada kebutuhan asam folatnya juga nih. Seperti itu. Mungkin hanya itu ya kan yang bisa saya kasih edukasi ataupun sharing-sharing materi tentang kebutuhan nutrisi atau gizi diet pada usia kamu itu pada usia 15 tahun. Sampai sini udah ngerti belum? Ngerti dong. Ada yang mau tanyain? Oh, enggak. Oke, kalau gitu kita coba ulang ya materinya, siapa tahu dia belum ngerti ataupun udah ngerti. Tadi disebutin ada yang protein ya. Protein itu bisa kita peroleh dari apa tuh? Hewani dan nabati. Oke, ada protein hewani dan nabati ya. Wah, kayaknya udah pintar nih, udah cukup mengerti narasumber kita. Maksudnya target kita ya. Udah ngerti. Jadi ada protein hewani dan nabati. Itu baik banget ya. Terus ada kalsium juga kan tadi. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya berikan tentang mengenai gizi dan diet pada masa remaja. Mudah-mudahan kamu bisa menerapkan perilaku hidup sehat. Kan sudah tahu tuh tadi porsi-porsinya yang baik itu berapa-berapanya. Kamu bisa terapin tuh ke kehidupan kamu, ke kehidupan sehari-hari seperti tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan diterapkan. Oke, terima kasih waktunya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari video ini. Ini mungkin bukan disebut sebagai penyuluhan ya, karena ini gak sepenuhnya penyuluhan, tapi hanya memberikan sedikit edukasi dan sharing-sharing atau mengenai kebutuhan nutrisi atau gizi dan diet pada usia remaja, itu pada usia 15 tahun. Oke, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya, kesalahannya juga dalam video ini. Kita sama-sama belajar. Saya masih belajar, kamu masih belajar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.